Baik, rekan-rekan, setelah tadi kita sudah membahas berbagai macam jurus begitu ya, berbagai macam cara tadi di awal ya, redundancy, flexibility, preparation. Tapi ternyata kalau ketiga ini semua tidak mampu membantu kita atau tidak bisa mencegah terjadinya resiko tersebut, dan ya terjadilah kecelakaan, accident, insiden, kerugian dan lain-lain, terjadi kerusakan, terjadi kekurangan, maka bagaimana cara kita mengelolanya? Nah, maka kita akan coba membahas nah ini ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita coba lakukan. Ya, jadi bagaimana cara kita menangani tadi limited. Misalnya satu contoh adalah limited supply. Ketika supply itu terbatas sekali, padahal demand sangat besar, customer ingin banyak, lagi butuh-butuhnya, tapi kita tidak bisa mensuplai banyak karena juga supplier kita juga mungkin kurang. Ada setidaknya 5 cara yang bisa kita lakukan. Jadi ini ibaratnya sudah kepalang basah begitu ya, kalau bahasa kitanya sudah terlanjur. Lalu what next? Lalu bagaimana dong selanjutnya? Yang pertama adalah allocation. Nah, jadi kita bisa memilah-milah ada berapa produk nih yang mau kita jual, mau produk mana yang bisa jadi kita pilih yang paling profit, bisa jadi yang kita pilih yang paling banyak peminatnya dan lain-lain. Bisa juga auction. Auction ini satu bentuk alokasi juga sebenarnya, dilelang. Ada dilution, ya, bagaimana kita bisa membuat lebih banyak produk dengan keterbatasan tersebut. Ada substitution, kita menawarkan produk yang berbeda. Ada demand shaping, jadi kita mengubah demand tersebut, ya. Oke, nah kita coba bahas satu persatu. Product triage. Nah ini jadi maksudnya bagaimana? Satu part itu seringkali dialokasikan untuk banyak produk. Contoh misalnya ban, gitu ya. Atau misalnya yang paling mudah kaca spion, misalnya. Nah, spion ini dialokasikan untuk banyak produk. Misalnya ada banyak truk kecil dan truk besar. Nah, pertanyaannya ketika bahan baku kita terbatas, kita mau lebih kemana nih? Mau bikin produk mau bikin truk yang kecil atau truk yang besar? Which product gets the part, ya? Nah, ini example-nya, contohnya adalah dengan financial contribution. Kita akan mengalokasikan berdasarkan kontribusi finansialnya, yang mana yang besar profitnya. Oke, atau nah ini cukup baik jika finansialnya atau financial contribution distribusinya bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, sehingga kita bisa alokasikan dengan mudah. Contoh memang ada di General Motor pernah melakukan hal seperti itu, karena truk yang kecil profitabilitasnya rendah, maka dia lebih banyak memproduksi truk yang besar, begitu. Oke, itu adalah contoh yang pertama, begitu ya. Oke, bisa juga kita mengalokasikan kepada very important customer yang sangat penting bagi kita. Nah, maka sehingga kita prioritaskan beliau begitu, mungkin baru tanda tangan kontrak langsung kita batalin, kan sangat mengecewakan. Maka bisa diprioritaskan ke customer tersebut. Opsi kedua, teknik yang kedua adalah menggunakan auction. Auction itu artinya berarti dilelang ya. Nah, lelang itu bagaimana maksudnya? Ya berarti diumumkan siapa nih yang mau beli produk saya cuman sedikit, ada yang mau menawar dengan harga tertinggi tidak? Nah, bisa seperti itu. Dan ini terjadi ketika terjadi banjir di Thailand tahun 2011, dan diberikan kepada customer yang paling membutuhkan, paling menginginkan. Nah, jadi Seagate has demand outstripping supply. Jadi Seagate membuat auction di antara customer. Ya, jadi silakan nih, saya punya 1000 item. Silakan di sini mau beli berapa dengan harga berapa. Oh, di sana ada yang lebih tinggi lagi, saya dulukan dia, dan begitu seterusnya sampai akhirnya tidak ada lagi yang menawarkan dengan sanggup membeli dengan harga tinggi. Mungkin pernah lihat ya acara-acara lelang dengan cara seperti ini. Bahkan di e-commerce sepertinya bisa juga tuh ya. Di beberapa aplikasi kita bisa melelang.
Tapi dalam sisi lain ini terkesan buruk bagi customer. Terkesannya ini sedang meningkatkan profitnya dia sendiri saja. Dia ingin meningkatkan pendapatan, jadi dijualnya ke orang yang bisa menjual secara mahal, yang bisa membayar secara paling mahal. Oke, ini satu contoh ya, ketika kita mempunyai produk terbatas, gimana nih cara kita menanganinya.